Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama pelajaran Ibu OTK Sarana dan Prasarana. Kali ini kita masuk bab baru atau kompetensi dasar yang baru. Kompetensi dasar ketiga, kita akan belajar tentang K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja di kantor. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, boleh kalian baca dulu. Untuk pertemuan kali ini Ibu sengaja nggak bikin PowerPoint ya. Ibu nge-scan bukunya biar lebih lengkap karena materinya ini banyak banget gitu ya. Jadi Ibu nggak dibikin ke PowerPoint. Walaupun sebenarnya kalau dibikin ke PowerPoint bisa lebih singkat, tapi Ibu sengaja karena biar lebih lengkap aja materinya gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajarannya langsung tentang K3. Jadi K3 itu terdiri dari huruf K-nya ada 3 gitu ya. Nah, K yang pertama itu adalah keselamatan, K kedua adalah kesehatan, dan yang K ketiganya itu adalah kerja. Jadi pasti inti poin dari pembelajaran kita kali ini akan belajar tentang keselamatan itu apa, keselamatan kerja seperti apa, kesehatan kerja seperti apa gitu. Nah, di sini ada pengertian tentang K3 itu sendiri. Nah, K3 itu biasa di kepanjangannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah suatu upaya untuk meminimalkan terjadinya risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau pada proses berlangsungnya sebuah pekerjaan. Jadi ini tuh kayak jaminan kesehatan gitu ya, jaminan keselamatan untuk kita sebagai pekerja bekerja di kantor itu gitu ya. Dan ini kewajiban dari perusahaan tersebut. Nah, dari K3 ini kita tadi udah Ibu bahas, kita akan belajar tentang keselamatannya dan kita akan belajar tentang kesehatannya. Nah, keselamatan kerja ini nih adalah suatu upaya untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat untuk menghindari kecelakaan, kecacatan serta kematian akibat kecelakaan kerja gitu pada setiap pekerja di perusahaan itu. Jadi meminimalisir K3 ini meminimalisir kecelakaan serta kematian di perusahaan itu gitu. Ini definisi menurut para ahli, kalian boleh baca aja ya. Nah, di sini juga yang selanjutnya ini masih pengertian ya. Ada faktor pendukung keselamatan kerja. Yang pertama, pengaturan jam kerja dengan memperhatikan kondisi kesehatan pekerja. Kayak sekarang kan kalian tahu sendiri ya, jam kerja itu sekitar 8 jam satu harinya gitu. Jangan melebihi dari itu karena fisik kita tuh punya batasnya gitu ya. Kita ada batas maksimalnya gitu. Kalau kita terus paksakan pasti nantinya sakit gitu ya. Nah, ini menjaga untuk tidak terjadi hal seperti itu. Terus pengaturan jam istirahat juga. Kalian kebayang dong kalau kalian belajar terus gitu ya, ti isuk ngeluk nih sore ngelik gitu ya. Kalian pasti sepanang gitunya riet. Makanya ada pengaturan jam istirahat serta pengaturan penggunaan peralatan kantor. Jadi ini juga kayak pabelitnya ngomong teh. Biasa kan letah barat mah gini susah ngomong Indonesia ya. Nah, pengaturan penggunaan peralatan kantor, kayak kalian terlalu sering melihat komputer gitu ya, terlalu sering melihat handphone, terlalu sering melihat status-status orang kan jadinya julid gitu ya, jadinya nggak sehat gitu, ke mata dan pikiran kalian tuh nggak sehat, itu tuh nggak baik gitu ya. Jadi ya yang selanjutnya ada pengaturan sikap tubuh. Ini akan dibahas di poin terakhir nanti di bab ini tentang ergonomi ya. Terus yang selanjutnya ada penyediaan sarana yang melindungi keselamatan. Ini juga akan dibahas nanti di poin selanjutnya. Terus ada kedisiplinan pekerja untuk menaati ketentuan penggunaan peralatan. Nah, ini jadi sesuai, kalau kita bekerja itu sesuai dengan SOP. SOP itu apa? Standar operating procedure, bukan sop ya, bukan sop ayam makanan, bukan. SOP ya, apalagi sop buah enak seger ya. Nah, oke. Terus ada lagi tujuannya. Tujuan dari keselamatan kerja itu melindungi keselamatan pekerjanya demi kesejahteraan hidup, meningkatkan produktivitas nasional. Jadi kalau kita ada jaminan keselamatan di lingkungan pekerjaan kan kita nyaman, enak gitu ya, tentram kayak gitu. Dan yang lain sebagainya bisa kalian baca.
Terus ada lagi standar keselamatan kerja. Yang pertama perlindungan badan, ini nanti dibahas ya, perlindungan mesin, pengamanan listrik, terus pengamanan ruangan gitu. Kebayang aja kalau misalnya sekarang colokan di ditu, colokan di dieu, kabel di ditu, kabel di dieu, toker saeutik, nyetrum, nyeureud, maot, udah nggak ada harapan hidup pokoknya mah ya. Nah itu makanya dibahas dalam K3. Yang selanjutnya ada kesehatan kerja. Nah kesehatan kerja ini nih pengertiannya, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial ya untuk pekerjanya. Terus teman-teman, ini kenapa kesini? Iya emang kesini ya. Ini masih pengertian kondisi fisik ya. Terus ini juga masih pengertian tentang kesehatan kerja. Ini ada fokus utama kesehatan kerja itu untuk pemeliharaan kesehatannya, perbaikan kondisi lingkungan, sama pengembangan perorganisasian pekerjaan. Ini mulai meliputi faktor-faktor pendukungnya, pola makan, jam kerja, pengaturan istirahat, tata cara sikap bekerja. Tadi ya ergonomis itu dibahas nanti bab terakhir, poin terakhir maksudnya. Terus lingkungan yang harmonis, tata ruang kerja, terus warna dinding ya, itu juga berpengaruh ya warna dinding tuh. Terus lagi penerangan ruangan, dan yang selanjutnya penggunaan peralatan. Dan tujuannya kalian boleh baca ini. Intinya kalau yang namanya tujuan pasti menjaga kondisi kita untuk lebih baik gitu ya. Terus jaminan perlindungan. Ini udah ada ya di undang-undang. Ini juga sama udah ada di undang-undangnya. Nah, itu tadi tentang keselamatan sama kesehatan kerja beserta dengan tujuan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada jenis alat pelindung diri. Nah, tadi kan dibahas tuh di keselamatan kerja ya, harus ada alat yang melindungi diri kita, badan kita gitu. Atau biasanya yang sekarang sering kita dengar mah APD ya, alat pelindung diri gitu ya. Bukan yang enggak selamanya ya APD yang harus putih-putih kayak gitu, enggak ya. Nah, di sini kita akan bahas ada beberapa alat pelindung diri. Yang pertama ada alat pelindung kepala. Nah, alat pelindung kepala ini ya sirah doang gitu ya, pelindung kepala kita. Yang pertama ada helm pelindung. Biasanya ini tergantung dari tempatnya. Kalau guru ya, masa iya guru gitu pakai helm kemana-mana lagi ngajar pakai helm, kan nggak mungkin ya. Jadi alat pelindung ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu ya, bentuknya helm. Yang kedua ada safety goggles atau kacamata pelindung. Ini juga sama ya, guru nggak perlu pakai safety goggles, nggak perlu ya, nggak perlu pakai kacamata pelindung, nggak usah. Terus yang selanjutnya ada hearing protection. Hearing protection ini adalah penutup telinga. Jadi ini yang gunanya, nah ini ada ya gambarnya. Ini safety goggles, ini ada hearing protection ya. Terus lagi yang selanjutnya ada safety mask atau masker keselamatan sama face shield. Kalau sekarang kalian udah nggak asing lagi ya sama bahasa-bahasa ini karena kalian sering banget dengar di musim-musim corona kayak gini gitu ya. Terus yang selanjutnya ada alat pelindung tubuh. Nah, alat pelindung tubuh ini berarti yang melindungi bagian badan kita. Yang pertama ada apron atau celemek. Kalian biasanya yang penggemar apa tuh film masak teh apa sih? Master Chef pasti tahu ya apron kayak gimana bentuknya. Terus yang selanjutnya ada safety vest. Safety vest ini rompi keselamatan kerja. Biasanya dipakai tuh sama tukang parkir sama polisi itu ya, yang warnanya hijau-hijau terang. Yang selanjutnya ada safety clothing, ini pakaian pelindung tubuh. Kalau di APD berarti yang putih itu ya, itu adalah safety clothing. Nah, yang selanjutnya ada alat pelindung anggota tubuh. Jadi anggota tubuh tuh mulai dari tangan, kaki, terus lagi hati cepatatan masin. Ya harus dilindungin, cuman nggak ada alat pelindungnya gitu ya. Yang selanjutnya ada alat pelindung anggota tubuh, itu ada sarung tangan, terus ada sabuk pengaman, terus lagi ada sepatu pelindung atau biasanya mah ya sepatu bot lah ya, sepatu bot kayak gitu.
Nah itu teman-teman tentang tadi keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan alat pelindung badan gitu, alat pelindung diri ya, alat pelindung diri. Nah yang selanjutnya ini Ibu akan menjelaskan tentang kecelakaan kerja yang biasanya terjadi gitu ya. Ini kan ada tuh di fotonya tijalikeun ti sereule gitu, padahal udah ada caution, udah ada peringatan gitu ya kalau lantainya licin. Nah ini yang harus diantisipasi gitu ya, harus diantisipasi dalam K3 gitu. Nah kecelakaan itu sebuah peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan senantiasa dihindari dan diminimalkan dampaknya. Jadi ya kita kan nggak tahu kapan kita akan celaka gitu ya, kapan kita akan selamat kita nggak tahu gitu. Nah makanya harus diantisipasi dari sekarang gitu. Nah ini juga ada kecelakaan menurut Dr. Sumakmur ya. Nah ini juga menurut Dr. Sumakmur itu kecelakaan dibagi ada 5 jenis kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Yang pertama ada kerusakan. Ini alat atau tempat. Kalau misalnya kita kecelakaan kayak misalnya amit-amit nauzubillahi min dzalik gitu ya. Lagi ngebangun gitu kan, lagi ngebangun terus ada kecelakaan, selain si orangnya nanti amit-amitnya jatuh atau kayak gimana gitu kan, yang rugi nggak cuman diri kita sendiri gitu tapi lembaganya juga gitu. Terus ada kekacauan organisasi, mesin-mesin produksi perusahaan otomatis jadi berhenti produksinya gitu karena ada kecelakaan. Terus ada beban mental, kayak kalian udah pertama ngerasain kayak trauma gitu ya, kalau udah sekali kecelakaan kalian jatuh misalnya, jatuh dari motor gitu ya, bukan jatuh cinta. Nah kalau jatuh cinta juga menyebabkan ada gangguan mental ya, beban mental nanti ada itu. Nah itu kecelakaan juga masuknya. Terus yang selanjutnya ada kelainan dan cacat ya, amit-amit kalau misalnya sampai kecelakaannya yang sangat luar biasa gitu ya. Dan paling dampak yang sangat merugikan itu adalah kematian ya. Dengan kematian ya kita udah nggak bisa apa-apa lagi gitu kan ya, orang udah meninggal gitu kan. Nah itu tadi beberapa dampak dari kecelakaan. Yang selanjutnya ada penyebab dari kecelakaan kerja itu. Yang pertama ada faktor manusianya, jadi dari diri kitanya dulu. Yang pertama umur, faktor umur. Semakin berumur kita maka daya tahan tubuh kita juga makin rendah ya, makin lemah gitu. Jadi ini faktor umur juga mempengaruhi terhadap kecelakaan. Yang selanjutnya tingkat pendidikan. Kenapa tingkat pendidikan ini mempengaruhi kecelakaan kerja? Karena kalau misalnya sekarang orang yang berpendidikan, orang yang berpengalaman di pendidikan dengan yang tidak berpengalaman di pendidikan pasti beda kan latar belakangnya, maksudnya ilmunya juga beda gitu. Ada orang yang bisa nih ngoprek ini, ada yang enggak. Kalau yang enggak terus ditaruh di tempat yang itu, pasti mereka tiba-tiba kesetrum kah atau gimana kah gitu kan, sampai kecelakaan itu terjadi. Jadi tingkat pendidikan juga mempengaruhi kecelakaan kerja. Makanya kalau orang-orang sekarang kan naruh orang lulusan ini tempatnya di sini, orang lulusan ini tempatnya di mana gitu. Jadi beda gitu ya, beda pendidikan, status pendidikannya beda juga jabatannya gitu. Karena itu tadi ilmu ya. Terus yang selanjutnya pekerja kurang fokus. Kayak misalnya kita tadi ya di sebelumnya kan di keselamatan kerja kita membahas tentang pengaturan jam kerja. Kalian kebayang nggak sih ini mah pengalaman ibu deh. Pengalaman ibu pernah tuh ibu isi bensin ya. Ini mah simpel aja ya. Ibu isi bensin karena si pekerjanya kurang fokus, si bensinnya teh meber gitu nih. Udah penuh gitu walaupun memang kan isinya 15 tapi udah full gitu, si tangkinya tuh udah full sampai melebar keluar. Itu gimana kalau misalnya ada api, kalau ada apa kan itu kurang fokus ya pekerjanya. Nah itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Yang selanjutnya pengalaman kerja. Orang yang udah punya pengalaman sama belum pengalaman pasti dia beda gitu ya. Orang yang udah berpengalaman makan, oh iya ini tahu nih pegang alatnya harus kayak gimana gitu. Orang yang belum berpengalaman kan masih meraba-raba, ini harus pegang apa ya, harus pencet apa ya gitu. Jadi itu juga mempengaruhi terhadap
kecelakaan kerja. Yang selanjutnya ada koordinasi otot atau biasa disebut kram ya, tiba-tiba kram gitu. Itu juga sama bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Dan yang selanjutnya ada kelelahan. Jadi kalau kita udah kelewat capek, pasti kita udah nggak bisa mikir lagi gitu ya. Kita udah nggak bisa ngelakuin pekerjaan yang seharusnya gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada faktor pekerjaan. Tadi dari faktor manusianya ya, jadi dari faktor diri kita sendiri. Yang selanjutnya ada faktor pekerjaan. Nah, dari faktor pekerjaan ini kalian bisa lihat, ini yang pertama ada giliran kerja atau shift. Kalian ngerasain sendiri, kita yang tubuh kita itu bisa kerjanya di siang hari gitu. Jarang banget tubuh kita bisa normal di malam hari gitu, kecuali kalong ya, maksudnya orang yang emang biasa begadang gitu, malamnya bangun siangnya tidur gitu. Nah itu pasti kena daya tahan tubuh kita juga kan nggak baik ya, dan ini bisa mempengaruhi terhadap kecelakaan kerja juga. Yang selanjutnya ada jenis pekerjaannya. Jadi jenis pekerjaannya teh nggak cocok gitu, yang harusnya pekerjaan dilakukan oleh laki-laki misalnya dilakukan oleh perempuan gitu. Jadi nggak cocok jenis pekerjaannya. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yang pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik tuh misalnya pencahayaan, kebisingan sama udah ya, ada 2. Pencahayaan sama kebisingan. Nah, pencahayaan kalau kita terlalu terang kan itu ngerusak mata kita, makanya harus pakai safety kacamata pelindung tadi. Terus kalau kebisingan kita pakai hearing protection tadi ya. Nah, itu antisipasinya, pencegahannya. Terus yang selanjutnya lingkungan kimia. Lingkungan kimia ini ya di tempat-tempat yang emang biasanya suka ada obat dan lain sebagainya gitu ya. Itu pasti bisa keracunan dan sebagainya. Yang selanjutnya ada lingkungan biologi, misalnya kayak hama gitu. Terus ada lagi bakteri dan lain sebagainya, kayak sekarang kan di rumah sakit gitu ya. Di rumah sakit kan itu tingkat kecelakaannya tuh pasti lebih tinggi karena lagi ada virus corona ini teh ya. Yang selanjutnya ada klasifikasi kecelakaan. Yang pertama ada menurut jenis kecelakaan, ada beberapa hal. Nah, nih. Bunda tuh. Anak siapa? Anak Momi ya. Iya, anak Momi. Jenis kecelakaan terjatuh, menimpa benda, tertumpuk karena benda, terjepit oleh benda. Ini mah contoh-contoh kecelakaan ya. Terus yang selanjutnya ada ini penyebab kecelakaan. Ada mesin. Kalau di mesin tenaga listrik, terus penyalur dan lain sebagainya, pertanian dan lain sebagainya. Terus alat angkut, terus ada lagi peralatan lain dan bahan zat. Lingkungan kerja tuh penyebabnya. Menurut sifat lukanya, patah tulang, kecelakaan ya. Jenis ini yang barusan itu adalah jenis-jenis kecelakaan. Yang selanjutnya identifikasi bahaya dalam K3. Ini kalian bisa lihat terdapat beberapa tujuan dari kegiatan ini: mengidentifikasi serta resiko dari setiap pekerjaan dilaksanakan secara rutin atau tidak rutin, menetapkan target program peningkatan kinerja. Terus dalam mengidentifikasi bahaya ini kita harus memenuhi pertanyaan-pertanyaan ini. Apa sumber daya dari bahaya atau kecelakaan yang patut diwaspadai? Misalnya kalau di lingkungan sekolah, konsleting listrik kah atau apakah gitu, siapa pihak yang terdampak dalam bahaya ini? Misal kalau konsleting listrik ada di daerah TU kah, atau yang lebih dominannya misalnya di koperasi gitu ya, khawatir gitu. Jadi diminimalisir itu semua. Kalau di ML main Brawl gimana? Nah, yang selanjutnya Temponya lebih. Ini bisa kalian baca aja ya. Nah, poin D ini tentang pelaksanaan prosedur K3. Jadi prosedur kerja dari K3-nya.
Terus tujuan pelaksanaan dari K3 dan unsur-unsur pelaksanaan dari K3. Nah, unsur-unsurnya itu yang pertama ada tenaga kerjanya atau SDM-nya gitu ya. Ya iyalah, kan yang kita selamatin juga orang gitu ya. Jadi harus ada tenaga kerjanya. Terus yang selanjutnya tenaga kerja itu ada pengusaha, perusahaan, tempat kerja gitu ya. Ini juga diatur dalam undang-undang. Nah, yang selanjutnya ini poin terakhir dari bab ini ada ergonomi di lingkungan kantor. Jadi ergonomi itu ilmu yang mempelajari tentang tata aturan hubungan manusia dan pekerjaan. Misalnya kayak ini mah contoh ya, boleh kalian materinya dibaca lebih lengkap lagi. Yang ini kurang jelas ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan ergonomi. Jadi ergonomi itu mengatur posisi duduk kita, posisi jarak lihat kita gitu ya, jarak pandang kayak gini. Ini yang disebut sebagai ergonomi. Jadi ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang relasi antara manusia dengan pekerjaannya gitu ya. Tata cara untuk bekerja kayak gitu. Itu disebut ergonomi. Nah, teman-teman semua, mungkin itu saja materinya dari Ibu untuk pembelajaran kali ini. Kalau kalian merasa kurang mengerti dengan pembahasan Ibu, kalian boleh komen. Jangan lupa juga videonya tolong di like, terus di subscribe juga channel YouTube-nya. Dan Ibu cukupkan sekian mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.